kekuasaan Bani Abbasiyah. Masih penasaran gak? Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Abu Yaziad. Tolong dilanjut dong Abu ya tentang kisah Bani Abbasiyah. Teman-teman semua, seperti pada malam-malam sebelumnya, kita setiap malam membahas tentang sejarah peradaban Islam dunia, di mana kerajaan atau sejarah Islam ini merupakan suatu hal yang harus diketahui oleh orang Muslim. Mulai sejarah itu ditulis ya. Pertama kali adalah waktu di mana Rasulullah SAW di Mekah, baik itu perjuangan Rasulullah maupun tantangan-tantangan yang harus dilakukan oleh Rasulullah pada saat menyebarkan agama Islam, dan juga periode Madinah Rasulullah di situ berjuang menegakkan agama Islam. Maka setelah Rasulullah ini wafat, maka dipindah ataupun kekuasaan Islam ini dipegang setelah Rasulullah ini adalah dibaiat pertama kali dari sahabat Abu Bakar Siddiq. Setelah itu Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, di mana keempat tersebut dikenal di dalam sejarah Islam ini sebagai Khulafaur Rasyidin. Mereka adalah sangat adil, bijaksana, seperti apa yang ditegakkan oleh Rasulullah saat itu. Maka setelah Khulafaur Rasyidin ini berakhir, pemimpinan Islam ini pindah dari Madinah ke Damaskus di bawah kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Kalau yang di Damaskus, Bani Umayyah itu berpusat di Damaskus ya? Di Damaskus ya, karena sebelumnya kan ada di Madinah. Di situ kita sudah uraikan raja-raja dari dinasti Bani Umayyah ada 14. Dari pendiri pertama adalah Muawiyah bin Abi Sufyan sampai terakhir khalifah dari dinasti Bani Umayyah, namanya adalah Marwan al-Himari atau Marwan bin Muhammad bin Marwan. Oh ya, sebentar. Di akhir nanti ya, sekitar 30 menit lagi, kita mau mengadakan kuis dari materi Abu ya. Silahkan komentar, ada something spesial dari kami. Jadi disimak ya. Oke, dilanjut. Maka setelah khalifah terakhir dari Bani Umayyah, Marwan bin Muhammad ini dibunuh ya, atau terbunuh dalam suatu peperangan melawan kekuatan Bani Abbas, sampai akhirnya khalifah terakhir tersebut lari ke Mesir, ditangkap dan dibunuh. Maka selesailah sudah kekuasaan dinasti Bani Umayyah yang telah berjaya mulai tahun 661 sampai 750. Dan ini merupakan babak awal berdirinya dinasti Abbasiyah. Bani Abbas. Atau disebut dengan Bani Abbas. Khalifah pertama kali adalah Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas As-Saffah. Sang penjaga. Saffah ini adalah gelar yang disematkan oleh orang-orang kepada Abdullah bin Muhammad. Kenapa kok demikian? Karena Abdullah bin Muhammad ini orang yang berjasa besar, kata mereka di kalangannya ini, membunuh seluruh keturunan Bani Umayyah sampai habis semuanya, laki-laki, perempuan, anak-anak, pokoknya yang masih ada keturunan di situ dikejar, dibunuh. Dan bahkan di dalam pemerintahan pertama kali yang dilakukan oleh Abdullah bin Muhammad ini adalah mengintai keluarga, sisa-sisa dari keluarga Bani Umayyah, barangkali ada yang tersisa, itu diperintahkan kepada anak buahnya untuk dibunuh dan dipancung saat itu. Ini adalah sangat mengerikan sekali, ya, sangat mengerikan sekali. Atas kemenangannya, Khalifah Bani Abbas ini kemenangannya dibantu oleh seorang panglima yang sangat terkenal saat itu,
namanya Abu Muslim Al-Khurasani. Ini sangat populer sekali di dalam sejarah. Di timur di sana ada Abu Muslim Al-Khurasani. Dia ini eh, panglima militer yang sangat berjasa terhadap apa berjayanya atau berdirinya dinasti Bani Abbasiyah dari serangan-serangan sebelumnya ini. Karena ini merupakan orang yang ahli di bidang kemiliteran, juga dia ahli propaganda atau menghasut ya orang-orang sehingga dia mendapat kekuatan politik saat itu. Dan di daerah Kufa, di Basra ini orang-orang sudah banyak percaya kepada Abu Muslim Al-Khurasani. Oleh karenanya di situ langsung dinobatkan dan dideklarasikan saat itu dinasti Bani Abbasiyah. Maka didengar oleh Marwan bin Muhammad, di situ ada pemberontakan, maka terjadilah perangan dua kubu dan berakhirlah sudah dinasti Bani Umayyah dengan terbunuhnya Muhammad bin Marwan ini. Maka itu merupakan panglima militer yang sangat berjasa di dalam membantu kekuasaan dinasti Bani Umayyah dengan menggalang kekuatan ya. Muslim Al-Khurasani ini menggalang kekuatan baik dari kekuatan Arab maupun non-Arab. Karena pada waktu pemerintahan Bani Umayyah dia hanya mengkhususkan banyak kelas-kelas ya, tapi ini lebih mementingkan orang-orang Arab selain non-Arab. Maka di situ ada kaum Mawali. Kaum Mawali ini bukan budak, maksudnya budak waktu zamannya Nabi, bukan itu, tapi dalam konteks dinasti Bani Umayyah adalah kaum Mawali ini selain Arab. Di situ dinomorduakan, sehingga hal itu juga memicu terhadap pemberontakan karena ingin menuntut hak yang sama terhadap dinasti Bani Umayyah, digalang oleh Abu Muslim Al-Khurasani, dan akhirnya dinasti Bani Umayyah saat itu berakhir di tangan kekuasaan khalifah terakhir Marwan bin Muhammad. Tetapi pada akhirnya Muslim Al-Khurasani ini nanti pada khalifah yang kedua Al-Mansur dibunuh karena pengaruhnya takut lebih kuat daripada rajanya. Dari sang khalifah tadi itu takut kalah pamor. Dipancung, dibunuh dan dimutilasi. Nanti. Siapa ini? Ini bekas panglima dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbas, Abu Muslim Al-Khurasani yang berjasa besar terhadap pendirian dinasti Bani Umayyah pada awal-awal pertama. Pada akhirnya nanti juga akan dibunuh juga ini pada generasi berikutnya ini. Padahal seandainya mungkin tidak ada Abu Muslim Al-Khurasani, maka Abdullah bin Muhammad bisa ya seperti raja pertama itu bisa bisa ya kehilangan kekuatan politik juga kalau tidak ada bantuan itu. Makanya terkadang kebaikan itu tidak berbuah indah ya. Pada akhirnya banyak kalau cerita tentang kebaikan-kebaikan ini pada akhirnya justru akan melukai kepada orang tersebut. Seperti Abdullah. Jadi tantangan orang baik itu ya. Bisa disakiti. Khalifah yang ke-8 ini dari dinasti Bani Umayyah yang seperti kita bicarakan atau kita uraikan sebelumnya ini, Umar bin Abdul Aziz, orang baik, sangat adil. Hampir seluruh dari kekuasaan dinasti Bani Umayyah saat itu senang melihat sang khalifah tadi, tapi akhirnya dibenci oleh keluarganya sendiri dan menyebabkan meninggalnya sang khalifah dengan cara diracun. Oh ya, mau dikasih kuis sekarang aja ya Bu ya. Kuisnya adalah siapakah sang penjagal itu, nama lengkap ya. Dan Abu ya jangan sebut lagi sang penjagal itu. Oke? Ini untuk kuis teman-teman yang lagi online bersama kita. Terus dilanjutkan Bu ya. Maka pertama kali yang dilakukan oleh khalifah pertama dari dinasti Bani Abbasiyah, Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah As-Saffah ini, yang telah dilakukan adalah kebijakan. Ini sudah dapat contekan sedikit loh barusan. Jadi tolong Abu ya jangan menyebut nama itu lagi karena ini dibuat kuis oleh vlognya Nisrinas. Dan teman-teman silahkan diingat Abu ya barusan
nyebut nama siapa sang penjagal itu. Oke? Baik, Abuya. Maka pertama kali ya kita teruskan sedikit Nah, yang kalau dilakukan mau oleh nyebut itu sang penjagal gitu. khalifah pertama itu tidak seperti yang dilakukan pada masa khalifah-khalifah sebelumnya dari kalangan Bani Umayyah, di mana pada khalifah Bani Umayyah ini kebanyakan para khalifah ini mengadakan perluasan wilayah. Tetapi pada masa khalifah pertama Bani Abbas yang dipimpin oleh khalifah pertama As-Saffah ini atau Abul Abbas As-Saffah ya. Nanti nama panjangnya kan bukan Abul Abbas As-Saffah. Abul Abbas As-Saffah nama pendeknya. Itu yang dilakukan adalah menertibkan dan eh, menjadikan administrasi kekuasaan pada saat itu ini ditata dengan sempurna. Yang sebelum-sebelumnya ini tidak begitu baik, tapi itu menyusun strategi politik baru yang dilakukan oleh sang khalifah, bagaimana keadaan politik di dalam negeri itu sendiri ini berjalan dengan baik, sehingga disitulah ditempatkan orang-orang terdekat dan diangkat pertama dari ya tentunya dari keluarganya sendiri yang berjasa besar terutama di dalam menggulingkan kekuasaan Bani Umayyah. Dan itu dikenal sama orang-orang ya, sampai di dalam sejarah ini dituliskan bahwa Abul Abbas ini walaupun di awal-awal memerintah 1 tahun 2 tahun, visi misinya ataupun keinginannya itu masih melekat ingin membunuh sisa-sisa keturunan dari dinasti Bani Umayyah yang terakhir ini. Makanya jangan sampai ada dari keturunan mereka itu yang tersisa itu akan dibunuh kalau ketahuan. Tetapi yang namanya ini pembunuhan pasti di situ ada yang lolos, ada yang selamat, entah kena kecil. Ada ramalan kalau Bani Umayyah masih hidup dia akan begini. Ya, karena memang dinasti Bani Abbas atau Bani Abbas ya ini mereka mengklaim dirinya paling berhak atas kekuasaan itu daripada Bani Umayyah, karena dia kan nisbatnya kepada paman Nabi Abbas, paman Nabi bin Abdul Muthalib. Karena di situ kekuasaan ini harusnya dipegang oleh Bani Abbas, dan juga Nabi Muhammad pernah menemui paman Nabi Abbas, nanti suatu saat ada pada keturunanmu itu umat Islam akan berjaya saat itu. Artinya sudah terbayangkan sebelumnya dari keturunan ya, dari keturunan Abbas, nanti disitulah muncul sebuah kekuasaan yang dimana kekuasaan itu akan mempersatukan umat Islam dunia. Makanya ini yang dibayangkan oleh Bani Abbas sabda Nabi tadi itu terhadap pamannya. Sehingga hal itu terbayang-bayang, kok ini kekuasaan umat Islam, kekhalifahan ini kok bukan dari keturunan Nabi tapi dari kalangan Bani Umayyah. Maka dengan semangat mengejar bagaimanapun juga kekuasaan itu harus, bukan karena kebencian ya, tapi karena banyak faktor sebenarnya, banyak faktor ya. Tapi salah satu semangat spirit yang dituangkan di dalam perjuangan itu. Di samping juga dari kalangan Bani Abbas ini juga dari Bani Umayyah itu banyak raja-raja yang tidak baik, yang tidak disenangi oleh masyarakat, sehingga hal tersebut memicu juga kepada masyarakat untuk memberontak. Maka dengan ada dukungan dari masyarakat tersebut yang tidak senang terhadap pemerintahan Bani Umayyah, ditambah juga di dalam pemerintahan Bani Umayyah ini mengkelas-kelaskan masyarakat saat itu, karena di situ ada mementingkan ya atau memprioritaskan orang-orang dari kalangan Arab daripada ya orang-orang selain Arab atau non Arab. Maka disitulah orang yang merasa berhak, merasa tertindas dari kalangan Bani Abbas, dari kalangan Mawali, dan orang-orang yang tidak senang terhadap pemerintahan, membuat satu kekuatan yang akhirnya menggulingkan kekuasaan Bani Umayyah saat itu. Begitu. Oke, jangan lupa tinggalkan komentar di komentar jawabannya dari kuis tadi yang kita adakan.
Siapakah sang penjagal itu? Dijawab ya. Baik Abuya, ini Bani Abbas ini Abbas itu memang namanya orang ya awalnya. Iya, Bani Abbas ini kan Abbas paman Nabi. Abbas Oh, itu adalah paman Nabi. Abdul Muthalib bin Abbas. Abdul Muthalib itu atau Abbas gimana? bin Abdul Muthalib. Abbas bin Abdul Muthalib. Iya, dari kalangan Oh, Bani Hashim itu. oh jadi kan kalau di sejarah Nabi dari SD gitu, paman Nabi adalah Abdul Muthalib ya. Iya, Nah, Abbas juga. oh itu berarti Abbas. Abbas sama Abdul Banyak Muthalib pamannya. kakak adik atau Eh, anaknya atau sepupunya gitu atau gimana? Kalau Abbas ini memang terkenal paman Nabi. Heeh. Kalau Abu Thalib paman Nabi. Ya Kalau berarti Abdul Muthalib itu kan mbahnya Nabi, kakeknya ya. kakeknya Nabi. Abu Thalib sama Abbas ini bisa Iya. jadi kakak adik. Ya begitu. Ya dari keturunan itu Bani Abbas ini apa mereka semangatnya adalah karena memang Nabi pernah bersabda kepada paman Nabi itu nanti suatu saat dari keturunanmu itu lahir atau pemimpin yang akan menyatukan umat Islam nanti. Umat Islam secara internasional gitu mungkin ya. Nah, setelah khalifah pertama Abul Abbas As-Saffah ini, kemudian setelah dia wafat ya karena sakit cacar. Sakit cacar, tapi sebelum wafat, sebelum meninggal, dia mewasiatkan kepada adiknya Abu Ja'far Muhammad bin Muhammad Al-Mansur atau dikenal dengan Al-Mansur. Lah, ini yang kedua Al-Mansur ini yang sangat kejam. Jam seperti Yazid kalau di Muawiyah. Kemudian Walid itu apa raja-raja yang dikenal oleh masyarakat ini rajanya ya ngis cak maturana cek kejam banyak apa titahnya gitu kalau tidak dilaksanakan perintahnya langsung dipancung langsung tapi dibunuh saat itu. Tapi tidak Bahkan merampas punya anak iya kaya. termasuk juga dirampas. Jadi dolim ya, untuk memperkaya diri. Lah orang inilah atau Al-Mansur ya khalifah yang kedua ini juga salah satu bukan salah satu tapi dia adalah membunuh panglima Bani Abbas yang sangat berjasa terhadap waktu penggulingan dinasti Bani Umayyah yaitu Abu Musa yang salah berarti. Ya Abu Musa Al-Khurasani. Kenapa kok dibunuh padahal itu panglima terbaiknya pada saat khalifah pertama yang mendukung mati-matian yang mempropaganda orang-orang saat itu untuk menggulingkan kekuasaan Bani Umayyah mendirikan dinasti Bani Abbas karena memang ini dianggap oleh Al-Mansur saingan. Padahal itu statusnya gubernur saat itu. Sehingga dia ditempatkan di tempat-tempat yang agak terasing, yang agak tidak begitu populer ya di kawasan-kawasan yang tidak populer. Karena merasa tersaingi oleh ya karena mencuat pada masyarakat dan sangat dicintai Abu Musa ini bahasa Abu Muslim ya Al-Khurasani ini. Bahasa kerennya mungkin ini iri lah. Ya, iri. Ya. Akhirnya dipanggil ke Baghdad, kemudian dijatuhi hukuman mati. Tidak hanya itu, tetapi dia dimutilasi, potong tubuhnya potong. Oke, jangan lupa sambil jawab kuis kami, siapakah As-Saffah itu? Halo Jebayu, kita sedang live. Dan ini ada cerita sedikit ini yang sangat di kalangan para fuqaha Islam ya ataupun di dalam ulama-ulama ahli fikih pada masa Khalifah Al-Mansur ini banyak sekali para ulama katakan para ulama di dalam hukum Islam itu dijatuhi hukuman mati atau paling tidak dipenjara dicambuk karena Al-Mansur ini ingin meminta fatwa kepada mereka sesuai dengan keinginannya. Oh, jadi kalau seandainya sesuai dengan keinginannya. Tapi kalau tidak sesuai memberikan fatwa kepada Al-Mansur ini tidak sesuai dengan keinginannya. Minta nasihat ke fatwa ya. Nasihat ataupun hukum Islam. Tapi dia harus menyesuaikan dengan kondisi di mana sang khalifah itu dalam keadaan seperti apa. Kalau dia sudah melakukan sesuatu itu harus diterapkan hukum yang seperti itu. Ya, dia maunya aturannya dan disahkan oleh para ulama begitu. Sehingga ada salah satu namanya ini yang sangat terkenal di dalam 4 mazhab. Abu Hanifah namanya. Abu Hanifah ini sangat terkenal kalau belajar di dalam ilmu fikih itu 4 min kibaril ulama dari pembesar-pembesar
Antara ulama Imam yang Syafi'i, ya Imam Maliki, Imam ya itu ya Hanafi, ya itu Hanifah, Abu iya Abu Hanifah. Hanifah. Oh, Imam Abu Hanifah ini dipenjara, dicambuk karena tidak mau menjadi qadhi atau hakim saat itu, dan fatwa-fatwanya ini harus sesuai dengan keinginan perintahnya oleh Mansur. Al-Mansur ini. Tapi mereka tidak mau karena mereka juga takut dosa terhadap apa yang telah yang mereka Pertanggungjawabannya pelajari kepada itu. Allah. Tapi khalifah ini memintanya seperti ini sehingga menjadikan atau menyebabkan dirinya ini disiksa di penjara. Oke, tadi Banyak fatwa-fatwa tersebut dari kalangan para madhab, pembesar-pembesar madhab di dalam hukum Islam ini yang beriringan itu tumbuhnya ilmu agama atau ilmu pengetahuan yang itu semacam ada gesekan dengan pemerintah, tidak halo sesuai dengan keinginan Bunson, pemerintah. hai, apa kabar? Apa kabar Bunson? Oke, apa tadi karena ada 4 mazhab itu terkenalnya bagaimana ketika ini? Ya, salah satu yang dilakukan oleh Al-Mansur itu menghukum orang yang atau para pembesar-pembesar dari kalangan ahli fikih atau hukum Islam, di mana orang tersebut tidak mau berfatwa sesuai dengan keinginannya. Jadi dia minta Menghalalkan fatwa segala cara. tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan raja saat itu Raja atau Mansur itu khalifah ya. saat itu. Biarpun salah, tetapi ya harus didukung, harus didukung. Kalau tidak, maka akan disiksa, jadi disiksa dengan Jadi segala sebenarnya macam. sudah Termasuk diantaranya adalah Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Abu Hanifah itu sudah barang tentu orang-orang Muslim tahu siapa dia. Dia adalah salah satu dari pembesar 4 mazhab yang sangat terkenal, Abu Hanifah atau mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Itu pendiri mazhab, dihukum dicambuk karena tidak mau terhadap sampai meninggal nggak Bu ya itu? Abu iya Hanifah. sampai diracun saat itu. Abu Diracun Hanifah iya itu. sama nasibnya dengan Umar bin Abdul Aziz. Oh, Imam apa? Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah. Hanifah. Iya. Oh, iya. Imam Iya, Hanafi yang Imam terkenal. Hanafi. Nama dagingnya Abu Hanifah Bu ya. Bukan Nu'man Siap. bin Sabit kalau nggak salah Oh, itu. Lukman Sabit. Kenapa kok jauh banget dari namanya? Ya Jadi karena Imam dia membawa mazhab Hanafi, mazhab Imam Hanafi. Kalau kalau mazhabnya itu kan mazhab, kalau pengikutnya mazhab Hanafi dari mbahnya, dari nisbatnya itu. iya, itu sebenarnya madzhab itu kenapa Nu'man kok bin ada? Sabit bin Suwaid itu. Nu'man Iya, bin kok Sabit bisa ya benar. ada madzhab ini madzhab itu gimana sejarahnya, Bu? Kalau mazhab ini kan aliran. Di dalam agama itu ada aliran. Aliran ini apa? Manhaj ya, manhaj. Manhaj ini metodologi berpikir. Terus Metodologi di dalam membawa sebuah pemikiran. Kalau di dalam agama itu kalau di dalam agama ini dilihat dulu, kalau di dalam agama ini berkaitan dengan hukum Islam disebut dengan mazhab. terus Tetapi kalau berkaitan dengan sains, teologi ini kepercayaan disebut dengan ya mutakalimin itu. Sama mazhab aliran fase atau apa itu. Tapi kalau mazhab ini lebih cenderung kepada konotasinya, pemahamannya eh, kepada 4 mazhab tadi di dalam hukum Islam terus di ya. Indonesia ini kok bisa Kalau di dalam istilah pendidikan itu aliran. Sama di dalam pendidikan itu juga kalau menjadi guru misalkan apa alur daripada kebijakan pendidikan yang ada di Indonesia ini, pasti di situ merujuk kepada aliran perennialisme, kemudian positivistik, aliran itu yang akan dirujuk nanti. Sama oke, dengan kita mengembangkan Indonesia agama kok ini. bisa kebanyakan Imam Syafi'i? Ya karena memang penyebarannya itu kan dari Mesir. Mesir kan dekat dengan masuk ke dalam Asia. Afrika ya, Afrika itu ya, Afrika Tapi Utara ya. ini ya, tapi Dekat itu dengan Asia. semua imam itu benar ya? Iya benar, itu kan bermula pada saat kalau nggak salah ini sahabat Nabi yang diutus ke Yaman. Mu'ad bin Jabal kalau nggak salah itu ya, Mu'ad bin Jabal sebagai gubernur di kota Yaman. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Mu'ad, tatkala nanti ada masyarakatmu itu bertanya, bagaimana kau memutuskan? Maka sahabat Mu'ad mengatakan, saya akan memutuskan dengan kitabullah Al-Quran.
Terus kalau di dalam Al-Quran itu tidak kau jumpai, dengan apa kau bisa memutuskan perkaranya orang-orang ini? Dengan hadis sabda Nabi. Kalau di dalam hadis itu tidak kau jumpai, karena dari masa ke masa ini itu berubah, otomatis kondisi juga berubah. Waktu zamannya Nabi tidak sama dengan sekarang. Ada Terus mobil, ya, ada bagaimana kau menghukumi permasalahan itu? Fabir ro'yih, maka dengan kekuatan berpikirku ini, maka dengan kekuatan ijtihad. Ijtihad ada dua, ijtihadnya para sahabat disebut dengan ijma, kalau para ulama disebut dengan qiyas. Itu. Makanya setiap persoalan-persoalan hukum itu kalau tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis, maka urutan yang ketiga caranya memutuskan adalah ijma atau qiyas. Jadi tidak semuanya itu ada di dalam hadis misalkan. kitab-kitab maksudnya ijma dan Ijma qiyas. itu kesepakatan para sahabat konsensus tentang suatu hukum, tentang suatu keadaan tertentu. Iya, kita bacanya di mana itu? Di kitab atau di apa? Yang apa? Kalau apa itu ijma, qiyas. Yang sumber-sumber hukum Islam itu ada di tasyri', sejarah perkembangan hukum Islam. Jadi kalau misalkan menentukan hukum Islam itu caranya ada tiga. Kita lihat sumbernya hukum Islam pertama kali adalah Al-Quran, tentu pada urutan yang pertama. Kalau tidak didapati dalam Al-Quran, maka sabda Rasulullah atau hadis. Kalau tidak didapati dalam hadis, maka yang ketiga adalah dengan kekuatan akal. Tetapi kekuatan akal di sini adalah ulama, bukan orang biasa, bukan. Bisa rusak nanti agama. Yaitu ada dua kekuatan akal ini yang disebut dengan ijtihad. Ijtihadnya para sahabat. Pasti ada di kitab-kitab yang sudah ada sejak lama gitu ya, Bu ya. Iya. Contoh kitabnya misalnya apa? Ya itu semua ilmu itu, semua ilmu itu. Termasuk ilmu-ilmu yang ada di dalam agama apapun fannya. Itu baik Quran, hadis, Oke, sekarang seandainya misalnya saya, Bu ya. Saya ini menganut Imam Syafi'i. Terus boleh nggak berubah? Besok aku Hanafi deh, lusa aku Maliki deh, itu boleh nggak? Itu ada memang hukumnya di fikul muqarin ataupun fikih perbandingan ya. Fikih perbandingan. Tapi untuk melangkah ke sana harus tahu dulu dari bawah. Nggak bisa kita langsung pindah ini, pindah itu, pindah ini, pindah itu. Kalau nggak tahu nggak bisa. Tapi kalau sudah tingkatan alim, orang yang ya mapan ilmunya, makanya kalau mengaji kan harus dari bawah dulu. Kalau tiba-tiba langsung pindah ini nggak bisa. Harus ya ngajinya apa dulu dari bawah, naik ke atas, tingkat menengah. Ada tingkat aliyahnya dulu, ada tingkat usto itu. Iya, nggak maksudnya tinggi. kalau nggak apa-apa. Untuk awam seperti saya gitu. Bisa. Sekarang nggak bisa gitu. Ya, kalau aku harus dipandu ya. Harus dipandu. Ada namanya di situ juga aturan-aturan tersendiri. Kalau ini bisa rusak. Ya, kalau hukum itu ditetapkan bagi orang yang tidak berilmu. Saya kan pernah maksudnya menjalankan kayak ibadah umroh begitu kan. Nah, katanya Imam Syafi'i bersentuhan sama laki-laki itu haram. Batal ketika punya wudhu. Tapi kayaknya waktu umroh itu semuanya bersentuhan kok nggak batal, langsung aja sholat itu. Ya, kan itu beda mazhab ya. Iya, ada imam. Gak masalah kalau tahu di situ. Rata-rata mayoritas orang-orang Madinah dan sekitarnya itu bermadzhab Maliki. Karena Imam Malik itu kan berada di Madinah, otomatis penyebaran mazhabnya itu lebih pasti di sana, maksudnya pasti di sana. Iya, untuk saya yang awam, saya sebagai orang yang hanya berumroh, saya sebelumnya bermadzhab Imam Syafi'i, terus bagaimana nyampe sana itu kok saya tiba-tiba jadi madzhab Imam Maliki? Kan ada pemandunya, Kalau saya umroh mandiri, saya kan selama ini umrohnya mandiri. Itu juga dibekali dengan biasanya sebelum pemberangkatan dibekali dengan ilmu-ilmu terkait dengan hal itu, baik fikih maupun yang lain, sekedar untuk mengetahui persoalan yang terkait dengan kalau misalnya kan sekarang backpacker umroh gitu, maksudnya umroh backpacker, jadi umroh secara mandiri yang tidak ada tour guide-nya atau pembimbing manasiknya. Lah itu berarti sebelum berangkat harus pindah imam dulu menjadi Imam Maliki atau bagaimana, Bu ya? Ya, ada pembelajaran khusus lain. Iya, jadi kan harus belajar atau berniat mau pindah ke Imam Maliki gitu atau bagaimana?
Iya, iya kita ada ilmunya terkait itu. Oh begitu Ada ya. ilmunya terkait itu. Ya teman-teman yang mau Makanya umroh. jangan istilahnya jangan semudah orang mengatakan pindah ini pindah itu. Ada syarat-syaratnya banyak sekali di situ. Ayo Dan yang mau tidak boleh mengambil umroh. yang ringan-ringan saja, nggak boleh. Oh iya kan ada Banyak ya. banyak terkait dengan itu. eh, imam ini misalnya apa mudahnya di tentang Iya, nggak wudhu, boleh. imam si A, Imam Maliki mudahnya di apa gitu ya Bu ya. Nggak boleh. Nah, ini benar-benar diperhatikan karena memang kalau umroh mau wudhu itu jauh banget ke tempat wudhu. Kalau sudah waktunya sholat, harus sholat berjamaah. Nah, ketika sholat berjamaah, otomatis kan kalau tetap kita punya apa menganut Imam Syafi'i, ya nggak sah dong sholatnya, Iya. karena Bu ya. Oke, terima kasih ya Bu ya. Hai Bu ya. Kembali ke laptop. Untuk kuis tadi, siapakah Asyafa itu? Tidak ada yang menjawab ya. Stay tune terus, besok ada kuis lagi. Kita kembali di besok malam. Terima kasih Abu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.